melaksanakan kegiatan dan melaksanakan berbagai macam praktek-praktek baik yang sudah dilakukan dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah dengan dasar berfokus ataupun berpusat pada siswa. Yang pertama adalah harapan saat ini setelah menjalani 1 bulan, dan kekhawatiran apa yang masih ada dan bagaimana tanggapan dari Pak Septian sendiri. Untuk harapannya Pak, jadi ini pertanyaan ada harapan sama kekhawatiran Pak ya. Kita ke harapannya dulu. Di harapan selama 1 bulan ini saya berharap sekali bisa menjalankan seluruh kegiatan dari pendidikan guru penggerak, dan harapan saya juga saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu ataupun ide-ide terbaru setelah saya mempelajari modul yang baru di modul 1.1, sekarang sudah masuk 1.3. Itu harapan saya, selain saya mendapatkan materi ataupun pembelajaran dalam modul tersebut, saya nanti bisa mengimplementasikan juga kepada rekan sejawat. Untuk kekhawatiran sendiri, selama 1 bulan ini, khawatirnya tidak bisa memanage waktu, Pak. Itu intinya yang pertama, saya khawatir sekali tidak bisa memanage waktu antara kegiatan di sekolah. Dari kegiatan sekolah di sini kan pulangnya sekarang sore Pak ya, sore jam 4 ya, ditambah nanti tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak. Itu saya khawatir tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Ditambah ketika Sabtu Minggu yang terkadang saya mempunyai pekerjaan lain juga Pak, yang sebagai seorang MC pernikahan. Jadi dikhawatirkan takut tidak bisa membagi waktu. Tapi ketika nanti saya bentrok misalnya jadwal Sabtu dengan kegiatan pendidikan guru penggerak, saya pasti lebih memilih pendidikan guru penggerak karena ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk saya untuk bisa belajar, untuk bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi di pembelajaran. Selain pekerjaan juga keluarga, pastinya bakal udah keluarga. Siap. Itu khawatir saya karena pulang jam 4, mengerjakan tugas, pulang sekolah sampai malam, langsung sampai rumah kembali lagi ke laptop gitu. Khawatiran saya takut tidak bisa membagi waktu untuk pekerjaan dengan keluarga. Itu Pak. Ya memang manusiawi itu Pak. Iya Pak. Septian ya. Dengan beban yang bertambah, tentunya juga harus mengatur beban-beban yang lain yang memang sudah teratur tadinya. Bisa. Baik ya. Semoga saya harapkan Pak Septian bisa memanage waktu dengan baik. Amin. Memanage stres ya tentunya ya. Tekanan-tekanan tugas dan tekanan-tekanan tagihan-tagihan tugas yang memang ada due date-nya, ada santai, ada berjenjang waktu dan lain sebagainya itu. Baik Pak, nah dalam kompetensi guru penggerak yang Pak Septian telah pahami seperti berpusat pada murid, kreatif, inovatif, kemudian berkolaborasi dan yang lainnya seperti itu, apa yang telah Pak Septian menganggap dalam diri saya sudah kuat ini, dan ini yang masih lemah yang saya harus kuatkan lagi dengan aksi nyata yang memang diperlukan dalam penguatan kompetensi guru penggerak ini Pak. Ya, selama 1 bulan ini kompetensi yang dikuatkan ataupun yang sudah kuat, meskipun mungkin pembelajaran filosofi Kiai Jadewantara ini kan kita sudah mengetahui ya siapa itu Bapak Kiai Jadewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional sekaligus Menteri Pertama Pendidikan juga. Mungkin di sini lebih secara intens ya, jadi lebih dalam lagi. Jadi saya yang sudah saya kembangkan di sini berpihak pada murid. Saya selalu selalu mencoba mengerti apa kebutuhan siswa Pak sekarang. Jadi ditanyain dulu nih, balik dulu setiap mau masuk kelas, saya selalu menanyakan kesiapan belajarnya dulu. Ketika anak-anak sudah siap, itu anak-anak terlihat bahagia, terlihat ceria. Dibanding kalau sebelumnya saya tidak pernah menanyakan kesiapan belajar anak gitu ya Pak ya. Jadi intinya saya ingin mencoba yang sudah saya dapatkan berpihak pada murid, dan selanjutnya inovatif di sini
saya sudah mencoba berusaha belajar mandiri juga bagaimana cara inovatif dalam pembelajaran. Seperti saya jadi bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak tersebut tidak bosan, tidak takut. Belajar itu sesuatu yang bahagia, sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Jadi saya berusaha untuk selalu inovatif agar saya ketika masuk ke kelas itu menjadi sosok yang dirindukan gitu Pak, itu diharapkannya. Untuk yang harus ditingkatkan di sini kolaboratif Pak. Jujur di sini saya kolaboratif. Kalau untuk dengan siswa saya sudah kolaboratif, tapi dengan rekan guru sejawat lainnya di sini yang saya harus gali lagi, yang harus saya tingkatkan kepercayaan diri saya untuk membangun. Ayo kita bisa kolaboratif, apalagi dengan kurikulum merdeka seperti sekarang kan, itu sebenarnya kurikulum yang sangat menarik sekali, menarik, asik, menyenangkan, tapi tidak bisa sendiri gitu Pak. Ketika saya datang ke kelas dengan proses pembelajaran, strategi metode pembelajaran saya mungkin berbeda takutnya dengan yang lain, itu tidak bisa. Makanya saya ingin yang harus saya tingkatkan ini kolaboratif dengan rekan sejawat gitu Pak, yang masih kurang kolaboratif, punya rasa percaya diri. Mungkin nanti ketika saya sudah banyak ilmu, banyak pembelajaran juga, saya mempunyai rasa percaya diri mengajak rekan-rekan sejawat, yuk kita kolaboratif sama-sama. Baik, terima kasih Pak Septian. Memang kalau saya lihat dengan semangat dan dengan Ya Pak, public speaking Bapak, wah luar biasa. Anak-anak pasti semangat. Siap, betul. Karena gurunya semangat, anak-anak semangat pasti, dan akan menjadi hal yang menarik tentunya ya. Guru saya semangat nih. Apalagi di jam-jam terakhir. Iya, jam-jam terakhir itu memang harus meskipun kita mungkin dalam satu sisi udah melemah baterainya nih, tapi tetap dicas lagi dengan mindset dan paradigma yang sudah ditanamkan dalam diri Pak Septian dalam pendidikan guru penggerak ini. Betul. Dalam modul 1.2 itu kan ada nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak ya Pak ya. Ada bagaimana kita harus memiliki inner beauty ataupun kekuatan dalam diri dengan intrinsiknya ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya, itu ya yang memang kita harus mendapatkan hal-hal itu. Dan kalau saya lihat inovasi yang sudah dibangun dan sudah dijalankan oleh Pak Septian berpusat pada murid tentunya sangat menarik, apalagi Pak Septian mengampu PPKN ya. Betul. PPKN itu memang pelajaran yang penting dan cukup banyak ya. Kemudian banyak istilah-istilahnya kan seperti itu ya. Sehingga dengan inovasi-inovasi ini seperti apa Pak inovasi yang sudah dikembangkan? Satu saja. Inovasi yang sudah saya kembangkan di sini ternyata belajar pendidikan Pancasila tidak harus berpatokan sama materi. Meskipun kita belajar materi ataupun kontennya, ternyata lebih banyak praktek ataupun proyek itu jauh lebih menyenangkan. Seperti misalnya dalam konteks materinya tentang gotong royong, di sini saya akan mencoba bagaimana anak tersebut mendapatkan nilai gotong royong tersebut dengan cara misalnya membuat celengan. Membuat celengan, tiap kelompok saya kasih kesempatan untuk membuat celengan, dan saya memberikan kebebasan untuk mereka celengan tersebut dibuatnya dari apa saja gitu. Dan setelah terkumpul nanti bisa disumbangkan seperti itu. Ataupun dengan metode misalnya ada PJBL ya, dengan project penguatkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya konten ataupun materi saja. Saya membuat projectnya anak-anak langsung terlibat bermain peran, membuat video mereka seolah-olah sedang menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti itu Pak. Itu yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Ya, sudah menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak. Betul Pak. Ya, kodrat alam tentunya dengan gotong royong itu kan alam ya tentunya ya itu ya. Berkaitan dengan alam, gotong royong tadi membuat celengan dari bahan-bahan daur ulang misalnya. Betul, seperti itu ya. Betul. Kemudian dari mungkin bambu kan juga produk alam seperti itu ya. Dengan zamannya, dengan video, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu memang adalah
anak-anak tuh pasti semangat sih. Semangat, senang Pak. Ya, senang dan juga mengapresiasikan hasilnya Betul. atau produk-produk yang dia hasilkan, kemudian dia upload ke internet dan itu menjadi sebuah kebanggaan dan akan abadi ya. Mereka mungkin sudah nenek-nenek dan sudah kakek-kakek nanti Jadi bisa terkenal, melihat Pak, ya. hasilnya nih. Iya, Dulu Pak. Juga. kakek, nenek belajar sama Sama Pak Pak Septian, Septian, guru betul, saya yang paling betul. favorit. Saya mengerjakan TikTok seperti anak Itu harapan cucunya atau anaknya senang gitu ya. Betul, bisa Pak. melihat itu dan itu abadi selama-lamanya kalau sudah masuk ke internet ya, asalkan dengan hal-hal yang positif. Kemudian juga bisa memberikan pencerahan kepada orang ya kan, apalagi nanti jadi amal jariah itu memang sangat tepat dibanding kayak macam saya yang bermain ular tangga setelah itu lepas habis gitu kan, tidak ada dampaknya sama sekali untuk kebaikan. Salut buat Pak Septian ya dengan inovasi-inovasi yang seperti tadi. Memang kolaborasi memang sangat berat, memang sangat ya, berat. Ya, tentunya masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Betul. Ada kalanya dia salut dengan Pak Septian, kemudian bisa include ya di dalam, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Selain interaksi sosialnya itu bagus masuk, tapi ada kalanya juga mungkin penyakit ain itu ya. Ketika orang ego kali ya. Sukses, dia malah iri gitu Betul. kan. Malah iri, malah menutup diri untuk berkolaborasi seperti itu. Itu yang memang watak-watak itu pasti ada ya. Watak-watak itu pasti ada ya. Saya pun juga menyadari sendiri ya, dengan prestasi-prestasi juga ada kalanya saya nggak bisa berprestasi seperti Pak Bahar, tapi dia bukannya mau untuk saya membuka diri untuk menolong ya. Ada kalanya termotivasi, ada tuh guru SMA termotivasi, dia juara micro teaching kemarin ya. Dia senang, dia bangga dapat piala, alhamdulillah. Nanya-nanya ke saya, Pak ada lomba lagi nggak Pak? Oh ada Bu, ini nih, tapi saya udah ditutup gitu. Nanti kalau ada lomba kasih tahu saya gitu. Jadi mama termotivasi gitu. Itu saya suka dengan guru-guru yang mau seperti itu. Tapi ya ada juga yang kayak itu ya. Ya. Memang itulah yang tantangan buat Pak Septian, bagaimana nih bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sebanyak-banyaknya. Ya, siap. Kemudian kalau berbicara pada murid, ya tentunya saya tidak bisa berkomentar. Memang Pak Septian jagonya lah. Pasti murid-murid idolanya Pak Septian. Kalau diangket di Sumbar itu pasti Pak Septian semua. Amin. Di samping humble ya. Kan? Kemudian penampilan juga rapi, atletis dan pokoknya senang dah buat murid-murid. Saya udah bisa menggambarkan itu. Ya. Mungkin buku ini nanti Pak Septian bisa dibaca-baca. Wah, keren ini bukunya nih. Ya, itu banyak inspirasi ya buat Pak Septian. Mungkin ada yang bisa diambil untuk menambah inovasi pembelajaran PPKN di kelas ya, bisa untuk PBJL tadi ya, problem based learning, project based learning, problem based learning ya, itu bisa dikembangkan. Siap Pak, pasti dibaca ini. Siap. Oke Pak, dari umpan balik nih yang banyak diberikan selama satu periode ini, mungkin dari rekan sejawat atau dari murid, Pak lebih asik lagi dong Pak ngajarnya gitu kan, mungkin ya Pak TikToknya lebih ini lagi gitu, materi-materinya lebih banyak di TikTok kan, atau tugas-tugas berkaitan dengan syuting dan ini. Nah, bagaimana Bapak mensikapi umpan balik itu, baik umpan baliknya sisinya positif, ada juga mungkin sisinya kurang menarik ya dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Ya, untuk umpan balik sendiri dari kepala sekolah, dari guru, ini sangat mendukung sekali Pak. Di sekolah kami ya kekeluargaannya sangat terasa, apalagi kan kita punya WhatsApp group juga ya. Jadi apa yang prestasi guru tuh kadang diinformasikan juga di grup, jadi semuanya mendukung gini. Apalagi program calon guru penggerak ini juga menjadi salah satu yang diidamkan semuanya. Ayo Pak Septian maju terus ya. Dan banyak sekali juga rekan sejawat ya kadang nanya sudah sejauh modul mana. Bagi-bagi dong, dapat apa aja gitu Pak. Karena saya masih modul 1 kadang baru sedikit kok, tapi saya berusaha, ayo kalau mau kita kumpul, kita sharing seperti itu. Jadi rekan sejawat kadang suka menanyakan pengen ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu. Kalau untuk peserta didik sendiri umpan baliknya juga alhamdulillah jadi senang. Kadang juga
malah nagih, Pak, kuisis yuk Pak. Gitu. Nah, Ayo kalau kalian siap kuisis, ayo kita main kuis seperti itu. Ya, jadi anak-anak juga merasa senang, merasa ditunggu-tunggu. gemar belajar ya Pak? Ya, kayak Pak Septian ini mau apa lagi ya? Jadi malah bukan beban sih, itu jadi motivasi buat saya. Setiap masuk kelas, saya pengen melakukan apa lagi gitu Pak. Baru. Ya, karena saya selalu berpikir, ini saya pakai metode apa lagi ya di kelas biar tidak membosankan, biar anak-anak itu senang belajar seperti itu Pak. Jadi memotivasi saya, umpan balik anak-anak, saya harus tetap membuat anak-anak bahagia Pak dengan pembelajaran yang saya berikan. Itu Pak. Pak Septa kelas berapa aja sih? 10? 10 semua Pak. 10 10 semua. 1, di sini kan ada 12 kelas, jadi 10 1 sampai 10 12. Oh, semuanya ya 10 kelas 10 1 sampai Semuanya lahir. Pak. Ya, jadi Semuanya. bukan kelas 10. Iya. Ya. Jadi memang Bapak sudah menerapkan demokrasi dalam belajar ya Pak ya. Betul. Anak-anak bisa menawarkan beberapa pilihan-pilihan dan Bapak juga membuka diri untuk anak-anak mengusulkan pelajaran-pelajaran yang dianggap mungkin ya kita bukan mungkin ya, yang pastinya anak-anak kan namanya kebutuhan belajar itu murid, kemudian kita berpusat pada murid. Ya. Ya, hal-hal yang baik yang dilontarkan oleh anak-anak, kenapa tidak guru untuk menerapkannya gitu ya dalam pembelajaran yang mungkin tambah asik gitu ya. Kita mungkin dalam kesepakatan kelas sudah dijalankan Pak ya, kesepakatan kelas seperti itu, apa nih pilihan-pilihan belajarnya seperti itu kan ya. Karena memang kita sebagai guru dalam pendidikan penggerak ini adalah menuntut bukan menuntut anak ya. Nah, bila perlu untuk nilai pun juga sebenarnya di kurikulum Merdeka pun juga bisa di hak prerogatif dari guru ya, bagaimana guru bisa memandang atau menilai hal-hal dari murid itu dari sisi-sisi yang memang mereka mampu gitu ya. Ya. Mungkin KKM juga nantinya juga tidak akan dipatok 75 ya, disesuaikan dengan kemampuan ya, diferensiasi gaya belajar mereka gitu kan, ada yang auditori, ada kinestetik, ada visual. Nah itu adalah disesuaikan tuh nilai-nilainya. KKM itu memang merupakan sebuah hal yang menakutkan bagi murid ya. Betul. Itu yang akan menghambat belajar Itu sebenarnya. yang harus dirubah. Ya, itu yang harus dirubah, memang itu produk-produk lama yang harus dirubah. Dan KKM itu memang ketakutan murid-murid itu, Pak saya remedial Pak karena KKM-nya di bawah Ya. gitu kan. Nah ini yang harus sedikit demi sedikit kita dobrak sebagai guru penggerak ya. Mudah-mudahan aja nanti ini belum sekolah penggerak ya Pak? Belum, Saya baru belum, ya? percobaan karena baru setahun. Oh, Contoh ya kan. Coba. Kepala sekolahnya kepala sekolah nanti Pak Syaktian lah Amin ya Allah. jadi kepala sekolah bisa Amin Bapak, amin. mewujudkan seperti itu. Jadi udah nggak ada KKM lah kan. Betul, itu tapi sulit Pak itu. Sulit itu pasti. Mengubah, apalagi bukan mengubah guru saja, Iya. mengubah anak-anak juga sulit itu. Iya. Sulit. Iya. Harus tahap ya Itu proses. zaman penjajahan itu KKM. KKM itu. Ya, pasti anak-anak setuju gitu. Iya. Ya. Oke. Ya, Pak. Terus berkaitan dengan posisi diri ya, pasti Pak Posisi Septian, diri. posisi diri ya. Ya. Pasti seluruh guru di SMA 1 Parung Kuda ini sudah tahu bahwa Pak Septian adalah guru yang terpilih dalam program guru penggerak ya, program yang yang sangat bermakna dan eksklusif ya, VVIP lah Ya. kalau di sini. Dan pasti udah, wah nanti Pak Septian pasti jadi kepala sekolah. Amin ya Allah. Amin. Kalau Bu Seli nggak mau jadi kepala Oh, sekolah gitu. tuh, maunya jadi ini pengawas. Oh, lebih ya berarti. Lebih ya. Saya nggak mau Pak jadi kepala sekolah gitu. Iya. Emang kenapa Bu? Di sini selama saya kerja di sini udah 5 kali kepala sekolah diganti, 2 meninggal dunia. Wah, takut. Karena stres SMK kan udah repot Iya. ya. Berantem lulu gitu. Iya, benar, banyak SMK, ya. Berantem dulu, iya seperti itu. Posisi diri ya. Posisi diri Pak. Ya. Nah, tentunya bagaimana tuh hubungan interaksi internal ya. Karena kan juga dalam konteks guru penggerak ini kan guru yang
cermin ya, cermin ataupun teladan baik itu bagi guru di rekan sejawat maupun terutama pada murid ya, dan juga kepada atasan. Gimana nih Pak Septian memposisikan diri dalam sekolah ini? Ya, untuk posisi diri sendiri kan tolak ukur ya kemampuan kita ya Pak ya, sudah sejauh mana. Jadi saya memposisikan diri harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran Pak. Dan rasa kekhawatiran takut saya bukan antara senior dan junior lagi ya Pak. Jadi saya memposisikan diri, yuk sama-sama kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran gitu Pak. Jadi rasa khawatir saya sekarang sudah mulai berani untuk sedikit mengajak guru, bukan ya guru senior ya, maksudnya guru senior di sini, guru yang lebih usianya mungkin lebih tua dari saya. Terkadang kan saya khawatir, takutnya beliau kurang suka juga. Jadi posisi saya diri di sini sebagai pemimpin pembelajaran Pak, seperti itu. Jadi memposisikan diri saya, ayo sama-sama kita belajar. Tapi bukan berarti saya yang sudah banyak ilmu juga, tetapi saya memposisikan diri sama semua rata. Ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita melaksanakan proses pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid ya. Seperti itu Pak. Jadi saya memposisikan diri saya seperti itu. Tidak terlalu tinggi juga, tapi tidak terlalu bawah juga. Tapi ayo sama-sama kita belajar. Seperti itu Pak. Tidak senior, tidak junior, pemimpin pembelajaran, dan sama ayo sama-sama betul, belajar. tidak ada gap-gap lagi deh. Di sini saya pengen menekankan, ayo tidak ada senioritas, tidak ada junior-senior. Yang namanya guru semua sama, statusnya sama, tujuannya sama. Jadi jangan ada batasan deh untuk proses pendidikan. Tapi dengan posisi diri Pak Septian tentunya di backing oleh kepala sekolah Pak? Ya, didukung. Ada peran kepala sekolah juga yang selalu mendukung. Kadang, ayo dong Pak Septian, di kala misalnya kegiatan acara ataupun sedang tidak ada kegiatan, ayo buat sesuatu yang ayo gitu, seperti ya acara kayak gini aja. Pak Septian nanti gini ya, tampilin yang seperti ini ya. Ya Bu, siap. Pasti ada peran kepala sekolah yang mendukung di belakang Pak. Saya setuju juga dengan apa yang Pak Septian katakan tadi, bahwasanya menghilangkan gap senioritas junioritas itu ya dalam kan sejawat gitu ya. Sama menurunkan ego kayaknya Pak ya, ketika apa namanya, sombong ya Pak ya. Ego menurunkan. Seberapa penting, karena kita kan di sekolah saya kan SMA, seberapa penting nilai mata pelajaran itu sendiri. Nah itu dia, jangan kita fokus kepada konten. Jadi menurunkan ego. Semua mata pelajaran penting kok. Jangan, ini saya pelajaran ini nih lebih, tidak. Ayo semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu penting. Jadi kita sebagai guru harus turun ego, turun dulu semua untuk sama-sama kita bisa berkolaborasi demi pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Dalam praktek baik itu Pak Septian telah melaksanakan pembelajaran dengan berbagai macam inovasi, kreativitas ya, kemudian berpusat pada murid. Artian sudah menghamba pada murid seperti itu ya, pada Pak Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, sejauh mana Pak Septian memahami menghamba pada murid ya dalam konteks merubah paradigma pembelajaran ini dan praktek-praktek pembelajaran sehingga menjadi lebih baik. Oke, untuk menghamba pada anak, dalam arti di sini anak ini kan titipan dari Allah yang diberikan oleh Allah, jadi sudah diberikan kodratnya masing-masing. Jadi untuk menghamba pada anak ini kita lebih melayani apa itu kebutuhan siswa dan mendukung ataupun mewujudkan ya kodrat yang sudah diberikan sama Allah gitu, tidak memberi paksaan. Jadi menghamba pada anak ini kita harus melayani kebutuhan siswa yang pasti dengan sabar, dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Layaknya kita merawat anak kita sendiri gitu Pak. Karena anak di sekolah sudah harus kita anggap dengan anak sendiri, jadi kita harus menghamba pada siswa. Yuk kita layani siswa, butuhnya apa sih? Butuhnya metode pelajaran yang seperti apa sih? Belajar yang seperti apa? Potensi anak itu kira-kira apa sih? Ayo kita dukung
kita asah untuk dia bisa mendapatkan potensi yang lebih baik seperti itu. Ya, memang dalam konteks strategis pembelajaran Pak Septian Ampu itu benar-benar strategis untuk pembentukan karakter dan watak profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Arahnya itu kepada bagaimana generasi bangsa ini memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan dan menghadapi situasi zaman yang akan mereka hadapi agar tidak gagap dalam kondisi yang bisa jadi antara nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran itu di masa mendatang itu akan menjadi sebuah hal yang dipertaruhkan pada saat itu ya. Kira-kira untuk profil pelajar Pancasila yang Pak Septian pahami dengan praktek-praktek baiknya gimana Pak? Untuk profil pelajar Pancasila sendiri kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah ditumbuh kembangkan. Saya mencoba untuk anak di sini ada program juga membaca Al-Quran ya 15 menit sebelum kegiatan sholat duha, sholat berjamaah seperti itu, berdoa sebelum dan juga sesudah melakukan pembelajaran. Untuk dimensi mandiri sendiri saya mencoba untuk anak, ayo kalian bisa bebas mengolah materi tersebut dari berbagai sumber macam yang ada, jadi sehingga anak itu menjadi sosok yang bijaksana. Terus juga berkebinekaan global, saya untuk mengajak anak-anak tidak hanya mengenalkan budaya sendiri dengan kearifan lokal, tapi yuk sama-sama kita memperkenalkan ataupun mempelajari budaya-budaya dari tetangga juga dari luar seperti itu. Terus berpikir kritis seperti itu. Saya selalu dengan praktek metode pembelajaran diskusi itu membuat anak-anak juga senang sekali. Dengan beberapa studi kasus yang ada itu anak berani memberikan pendapatnya, memberikan masukannya, berani tampil. Saya melatih anak untuk ayo jangan takut, keluarkan pendapat kalian seperti itu. Berpikir kritis, kalian harus menjadi sosok yang berpikir kritis. Gotong royong juga selalu saya tekankan bagaimana anak-anak harus mempunyai nilai gotong royong sendiri. Dengan jadwal piket harus selalu dilaksanakan. Jangan sampai ada yang piket tidak seperti itu, untuk melakukan tugas kelompok juga. Jadi saya menerapkan, menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila tersebut pada pastilah itulah ya. Pak Septian akan memperhatikan hal tersebut. Ada dua pertanyaan nih Pak. Apa Pak? Yang pertama adalah visi dan misi sekolah. Visi. Tentunya Pak Septian sudah memahami dan mengetahui visi dan misi sekolah SMA 1 Negeri Parung Kuda ya. Sudah hebat lah kalau di sekitar Sukabumi, insya Allah prestasi-prestasinya sudah membanggakan. Dan visi misi ini apakah Pak Septian menjadi mensosialisasikan ya dengan kekuatan public speaking Pak Septian, terus bagaimana seandainya visi dan misi ini akan Pak Septian usulkan untuk dirubah gitu seperti itu? Kemarin baru sempat ada perubahan ya dari visi dan visinya dulu ketika visi tersebut dengan mewujudkan insan ataupun pelajar yang mempunyai pembelajaran sepanjang hayat ya seperti itu. Bukan dirubah sih, mungkin lebih ditambahkan. Jadi mencetak generasi unggul yang pelajar yang sepanjang hayat dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu aja yang ditambahkan karena sekolah kami sudah menerapkan beberapa kemajuan teknologi. Jadi yang ditekankan lebih ke teknologinya juga, dan juga pembelajaran sepanjang hayatnya masih terus dipakai seperti itu Pak. Dan menumbuh kembangkan karena masuk ke dalam kurikulum Merdeka yang sifatnya berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ditambahkan dengan nilai-nilai Pancasilanya dan nilai-nilai Pancasilanya seperti itu. Terakhir, Pak Septian, banyak sekali yang sudah saya gali. Iya Pak. Kira-kira rencana tindak lanjut dari Pak Septian setelah pendampingan 1, kemudian nanti Lokakarya 1 sudah dibaca-baca, mungkin ya Lokakarya 1 itu arahnya kepada 1.3 kali ya untuk itu ya Pak, berkaitan dengan kalau nggak salah kepemimpinan apa ya, itu
bisa diinikan. Kira-kira untuk kedepannya rencana tindak lanjut apa yang Pak Septian akan terapkan dengan kekurangan yang ada untuk ditingkatkan? Silakan. Saya akan menerapkan kolaborasi modul ajar sama rekan-rekan sejawat, Pak, karena itu belum dilaksanakan di semester yang pertama ini. Mungkin nanti setelah penilaian akhir semester, setelah pas ini di semester 2, saya akan mencoba kolaborasi modul ajar dengan rekan sejawat. Karena sekarang PPKN bisa kok kerjasama dengan bahasa Inggris sekalipun ya. Kalau sejauh ini kan identik kalau pendidikan Pancasila dengan pendidikan agama Islam. Tapi nggak ada salahnya nanti kita coba dengan PPKN, terus juga sama pendidikan agama Islam dan juga bahasa Inggris itu bisa. Ataupun PPKN dengan sosiologi itu kan bisa. Bagaimana nanti kita merancang modul ajarnya, kayaknya seru aja gitu. Karena saya belajar mandiri gitu, ngelihat di beberapa contoh sekolah penggerak lainnya, ternyata mengajar itu asik, mengajar itu keren loh, mengajar itu nggak serumit yang kita bayangkan. Tidak ada lagi misalnya seorang guru yang hanya datang, nerangin, duduk beres gitu kan ya. Ayo kita kolaborasi nanti di semester 2 dengan beberapa mata pelajaran, membuat modul ajar bareng. Nanti kita implementasikan ke dalam kelas, proyeknya seperti apa. Jangan terlalu fokus sama konten ataupun materi. Karena di kurikulum Merdeka, ini anak bisa kita explore jauh lebih menarik lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi saya pengen terapkan nanti di semester 2 menerapkan modul ajar yang kolaboratif, yang kolaborasi dengan rekan sejawat. Terima kasih Pak Septian, luar biasa nih masukan-masukan dan wawancara kita pada hari ini ya. Ya, Unika, mohon maaf ganggu lagi. Nggak lama-lama kok Bu, cuma hanya 15 menit untuk menggali figur dan karakter Pak Septian dan kepribadiannya seperti itu sebagai calon guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pelengkap ya. Pelengkap tadi sudah mengambil data atau mengambil respon dari murid, dari rekan sejawat, dari Pak Septian sendiri, dan terakhir Unika nih sebagai pimpinan dan kepala sekolah di SMA 1 Marunda. Bu, dalam program guru penggerak ini pemerintah menetapkan beberapa kompetensi guru penggerak. Salah satunya adalah inovasi, kemudian kreatif, berpihak pada murid, berkolaborasi, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang lebih penting lagi adalah bisa menanamkan jiwa profil pelajar Pancasila ya, sebagai akhir daripada program ini. Bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap kompetensi guru penggerak dalam diri Pak Septian? Silakan Bu. Tadi menurut Bapak ada berapa kompetensi? Banyak Bu tadi, berpihak pada murid, inovasi, kreativitas, berkolaborasi, iman dan takwa itu pertama tadi ya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Antaranya ada 5 tadi ya. Ada 5. Yang pertama kalau tadi Bapak sebut adalah apa dulu ya Pak? Berpihak pada murid. Oh, berpihak pada murid. Tentu ya. Saya melihat dalam keseharian Pak Septian, baik di kelas maupun di luar kelas, beliau memang menanamkan sikap berpihak pada murid. Jadi tidak ada sikap kasar, otoriter, diktator apalagi. Seperti itu. Beliau ini segalanya memang menggali potensi murid, kemudian juga memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa mengekspresikan diri sesuai dengan keilmuan yang diberikan oleh Pak Septian. Itu yang pertama tadi ya. Kreatif, inovatif. Yang kedua inovatif. Ya. Inovatif. Atau kreatif dulu. Ya. Kreatif. Pak Septian juga termasuk guru yang kreatif dalam hal mengajar. Tentu dilihat dari metode mengajar saja, tidak hanya metode ceramah. Ceramah kan monoton gitu ya. Monoton. Beliau selalu kreatif. Saya lihat juga kemarin beliau mengajak siswa di panggung ya. Iya, Bu. Saya kira itu salah satu kreativitas yang saya melihatnya cuma sekilas saja dari sini, dari jauh gitu. Pak Septian lagi ngapain gitu. Saya pikir itu bisa
merupakan salah satu ciri guru yang kreatif, mengajar tidak hanya di dalam kelas. Kemudian dalam inovasi pembelajaran saya melihat juga seperti itu gitu kan. Sebagai guru PPKN, beliau tidak hanya berkutat pada undang-undang dan sebagainya, tapi memadukan undang-undang ini dengan problema-problema yang terjadi di masyarakat. Jadi sehingga ketika siswa memperoleh pembelajaran dari beliau, siswa itu tidak bosan gitu kan, karena bukan menghafal, tapi memang jadi kasus-kasus yang ada di masyarakat itu dikupas dipadukan dengan materi pembelajaran yang ada. Jadi siswa kelihatannya semangat aja, ceria gitu kan menanggapinya, karena itu adalah hal yang dialami sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Nike atas masukan-masukan dan penjelasannya terhadap Pak pribadi dan karakter serta profil Pak Septian sebagai calon guru penggerak dari SMA 1 Parung Kuda ya. Semoga harapan kita bisa lancar dengan dukungan Ibu, bisa mendukung Pak Septian, kemudian bisa memberikan informasi kepada rekan sejawat Pak Septian untuk mendukung ya, semuanya untuk mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan dari sekolah juga ya, mobil khusus untuk Pak Septian sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Baik, anak-anak, ini kalian pasti sudah sangat akrab dengan Pak Septian ya. Jadi guru idola apa enggak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, udah ucapkan selamat Hari Guru kepada Pak Septian? Sudah ya. Ya, baik. Nggak lama-lama kok minta waktunya ya. Tapi nanti anak-anak ngisi sendiri, ini udah lembarannya bisa diisi. Yang ingin Bapak tanyakan ya secara umum ya, ada 5 pertanyaan nih. Bagaimana pembelajaran Pak Septian di dalam diri anak-anak ketika belajar mata pelajaran apa? PKN ya. Gimana tuh kesannya? Silakan untuk disampaikan. Siapa namanya? Diana. Pak Diana dan Kang Misel. Bagaimana coba disampaikan satu persatu? Dalam pembelajaran asik, tidak membosankan. Tentu saja Pak Septian berpihak pada murid. Oke, bagus. Kalau Misel mungkin ada jawaban yang lain? Pak Septian sering menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran di kelas, dan sering di sela-sela pelajaran sering ice breaking, jadi murid-murid asik dan tidak bosan. Tidak ngantuk ya, semangat lagi gitu ya. Jadi ice breaking itu kan pemecah kebekuan, kalau udah kendor, energizer ya. Ada juga ice breaking dan energizer. Jadi kalau energizer itu menyemangatkan lagi kalau udah siang gitu ya. Kalau ice breaking ya bisa untuk pagi-pagi ya. Kalau anak-anaknya udah kebekuan atau belajar nastar, nah pakai ice breaking gitu. Kemudian tentunya Pak Septian sebagai guru PKN memiliki jiwa demokratis. Nah, bagaimana? Apakah sudah diterapkan oleh Pak Septian? Anak-anak, kalian hari ini mau belajar apa? Nih, temanya adalah ini. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Kesepakatan kelas kita ada kesepakatan kelas? Ada. Dibangun ya. Kesepakatan kelas sudah kita tentukan. Nah, silakan coba kalian boleh demokratis untuk menentukan pelajaran usulan-usulan apa dalam pembelajaran ini sehingga pembelajaran lebih menarik. Pernah nggak seperti itu? Berikan contohnya. Silakan ya, Kang Misal dulu. Kayak main game gitu, main game di puisi atau main game per kelompok tentang pelajaran Pancasila. Asik itu ya? Asik. Jadi lebih menambah wawasan, menambah pemahaman seperti itu ya. Ada pernah debat seperti itu? Pernah ya. Jadi metode debat juga digunakan ya. Kira-kira gimana kalau Teh Diana gimana? Pak Septian pernah menerapkan ada kayak sama bermain gitu, tapi dengan menggunakan metode Pancasila. Jadi kita belajar
menyangkut Pancasila. belajar sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain ya. Ya, ya, ya. Terus pernah nggak Pak Septian marah membentak anak-anak gitu dengan sesuatu yang lu kok ribut banget sih? Marah gitu enggak? Enggak ya, karena MC nggak boleh marah. Kebetulan nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Nggak disogok loh ya. Nggak pernah marah. Oh, ini asik ya. Asik. Anak kelas 10 ya Bang? Kelas 10. Ya. Kelas 10 berapa ini? 10.5. 10.5 kalau Tete? Sama. Sama ya 10.5 ya. Iya, iya, iya. Pernah ke lingkungan, belajar di lingkungan, misalnya study tour atau jalan-jalan mengamati situasi masyarakat seperti itu? Yang ke Bojongkosan, Palagan. Ke Palagan Bojongkosan seperti pernah ya? Nah, itu jadi memanfaatkan cagar budaya sebagai lingkungan ya, Ya. kearifan lokal ataupun hal-hal yang ada dalam wilayah kita yang itu menjadi sumber pembelajaran, khususnya dalam materi-materi kejuangan ya. Betul. Materi-materi bagaimana meningkatkan daya juang bagi anak-anak semua ya, lihat sejarah, karena PPKN sama sejarah itu hubungannya ada ya Pak Sen? Oh, ya, ada. Ya, perjuangan ada hubungannya gitu ya dengan sejarah, karena memang membentuk karakter ya, karakter profil pelajar Pancasila. Udah tahu profil pelajar Pancasila? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, sudah disosialisasikan, sudah juga diterapkan oleh Pak Septian ya. Kemudian dalam penilaian Pak Septian menilai dengan kemampuan anak-anak atau seperti apa? Apakah ada bonus ataupun ini anak rajin ataupun pandai berbicara dalam diskusi, apa seperti itu? Ya seperti itu ya. Jadi memang Pak Septian tidak pelit nilai ya tentunya ya, tapi disesuaikan dengan bagaimana murid memahami tentunya, karena materi PKN itu bukan hanya sekedar hasil ulangan ya, tapi kepribadiannya ya, terus karakternya, saling sesama teman saling harga menghargai, tidak ada bullying ya, tidak ada bullying kan di sekolah kan? Di kelas nggak ada ya, aman ya? Aman, alhamdulillah. Jadi memang sudah diterapkan tuh ya Pancasila, sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi tidak ada bullying. Kalau semuanya masih ada bullying berarti belum mengamalkan Pancasila dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Nah, terakhir, apa sih harapan dan keinginan anak-anak untuk belajar PPKN ini? Nanti kan kalian mungkin di kelas 11 sudah nggak diajar Pak Septian lagi ya? Iya. Nah, harapannya seperti apa tuh? Silakan Kang. Bisa coba. Harapan saya kalau tidak diajari PPKN sama Pak Septian lagi, semoga dapat Yang asik juga ya seperti Pak Septian ya. Amin. Amin. Nanti diajarin deh guru kelas 11-12 kan, nanti ditularkan bagaimana teknik-teknik belajar yang bagus ya. Public speaking yang bagus dalam belajar. Ya, Bapak juga mau belajar ya. Ya. Kalau Teh Diana terakhir nih, apa harapannya ketika diajar oleh Pak Septian, apa nanti kalau kelas 11 nggak diajar oleh Pak Septian lagi? Kan nanti kelas 11 gak bakal diajar lagi, mungkin Jangan sedih. dari kelas 10 sekarang bisa lebih menghabiskan waktu sekarang kelas sama Bapak. Pak Septian nggak boleh nggak masuk ya, harus masuk. Tapi Pak Septian sering nggak masuk apa masuk terus? Gak pernah gak masuk. Alhamdulillah nggak pernah nggak masuk ya. Alhamdulillah. Jadi memang berpusat pada murid udah bukan 100% lagi, 350%. Oke, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bu Anissa. Ada beberapa nih, paling cuma 6 atau 7 pertanyaan ya untuk Bu Anissa nih. Kayak ini aja ya Bu ya, diinterogasi. Karena ini penting untuk melengkapi laporan ya Bu ya, karena saya sebagai pengajar praktek dari Pak Septian ya, angkatan 75 kelas B ya Pak ya. Kelas B ada kurang lebih di kita itu ada 5 ya yang saya bimbing Pak Septian. Semoga kita harapkan Pak Septian dengan guru-guru, ada CGP semua di sini Pak. Ada angkatan 6 ada satu. Ada angkatan yang udah lulus satu ada. Satu ya. Angkatan 3. Untuk
lebih memperbanyak apa guru penggerak yang ada di sekolah, memberikan menggerakkan virus positif untuk menggerakkan rekan sejawat dan ekosistem sekolah untuk lebih baik lagi. Bukannya tidak baik ya, tapi lebih baik lagi seperti itu. Ibu, ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu terhadap Pak Septian sebagai calon guru penggerak? Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, saya harap sih Pak Septian kemudian nanti memberikan inspirasi, virus-virus positif untuk kita, bagaimana kan sebenarnya untuk apalagi terlebih sekarang kan kurikulumnya baru ya Pak ya. Iya. Ya mungkin guru penggerak akan lebih paham sehingga dia menyampaikan apa yang kurang kami pahami, sehingga ya diharapkan satu sekolah ini paham semua dengan adanya Pak Septian sebagai guru penggerak. Otomatis kan dia akan menerima informasi pertama kali ya Pak ya, kemudian disebarluaskan ke teman-temannya. Ya diharapkannya kami yang selama ini belum diberikan kesempatan menjadi guru penggerak atau diberikan pelatihan untuk menjadi guru penggerak, yang mendapatkan informasi yang beliau dapatkan, sehingga sedikit banyak kami tahu gitu loh, apa yang materi-materi yang disampaikan di guru penggerak. Kalau khawatirannya apa Bu? Saya terasa tidak ada. Tidak ada ya, nggak usah khawatir saya, gitu ya. Saya merasa Pak Septian sudah sangat inilah ya, jadi saya tidak khawatir. Alhamdulillah. Amin. Karena memang setiap kali ada informasi beliau menyampaikan, kami memang baiknya seperti ini. Jadi semuanya berharap untuk Pak Septian bisa sukses dalam CGP ini, pendidikan guru penggerak, dan tidak ada yang khawatir Pak. Iya. Amin. Kan? Itu saya pribadi memang tidak ada yang khawatir. Saya yang khawatir. Teman-teman juga tidak ada yang khawatir, karena insya Allah lah. Iya. Kalau Ibu mengajar apa? Saya sejarah. Oh, sejarah. Pas ya, misalnya kolaborasi. Iya, makanya kami sering berbicara kan, misalnya ada beberapa materi yang beririsan antara sejarah dengan PKN, gitu. Ya sering diskusi juga lah. Sering ketemu Pak Mung dari SMA IC Al-Kausar ya? Pak Mu. Pak Mung. Iya. Iya. Aduh, hebat terus. Satu MGMP biasa. Iya, satu MGP Bu. Iya. Itu Pak Mung itu teman juga sih, sering ngobrol gitu. Iya, sama beliau Pak juga Mung. ini ya. Literasinya kayaknya banyak Iya, referensi iya. bacaannya. Kalau sejarah dia foto buku kali ya Bu ya, jadi tahu semua gitu. Iya, Itulah Pak Mung, referensi kita di Al-Kausar itu. Saya dari SMP Internat Al-Kausar Bu. Ya, saya Pak Bahar Sungkowo, tadi lupa dikenalkan ya. Iya. Iya, Pak Mung itu ya luar biasa, Iya, ya. luar biasa. Sering ngobrol. Daya ingatnya yang saya ini. Iya, daya ingatnya kuat. Baik Bu, kemudian Pak Septian akan di voting oleh panitia pendidikan guru penggerak itu sebagai katalisator perubahan dalam pendidikan besar ini di negara ini Bu. Jadi memiliki posisi diri yang harus tepat, harus sesuai, dan tentunya harapan-harapan tadi tidak ada kekhawatiran. Nah, seperti apa Pak Septian harus memposisikan diri di tengah-tengah rekan sejawat, terus mungkin juga di tengah-tengah murid ya, dari pandangan Ibu Anissa. Kalau saat ini yang saya lihatkan dengan Pak Septian itu memang sudah pandai menempatkan diri Pak ya. Jadi kalau misalkan dia berbicara dengan kami yang rekan sejawat, dengan siswa, kemudian dengan rekan-rekan yang lainnya, beliau sudah menempatkan diri bagus dalam bersosialisasi, kemudian ya orangnya memang ramah, kemudian kalau misalkan kami ajak berdiskusi juga nyaman gitu ya, nyambung akhirnya kami berdiskusi. Jadi saya yakin kalau misalkan beliau tadi sebagai analisa itu bisa lah insya Allah ya. Karena memang orangnya juga kritis Pak. Kalau menganalisis beliau memang kritis biasanya. Saya kritis. Iya. Tapi kan menyampaikannya dengan baik ya Bu. Iya, menyampaikan dengan baik, sehingga beliau komunikasi dengan kami nyaman gitu ya, sehingga informasi yang kami terima juga enak. Iya. Selanjutnya Bu Anissa, tentang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memang menjadi dasar filosofi untuk pendidikan guru penggerak dan merdeka belajar ya, merdeka mengajar dan lain sebagainya itu yang menghamba pada murid. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri konotasi menghamba pada murid seperti apa? Terus bagaimana pandangan Ibu terhadap Pak Septian ketika menerapkan menghamba pada murid? Kalau menghamba pada murid,
seperti prinsip pendidikan juga yang memanusiakan manusia seperti itu. Jadi saya ingin kenapa disebut dengan menghampa pada murid, bahwa kita menempatkan murid sebagai manusia, bukan sebagai alat yang harus kita press ketika keluar sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi dan Pak Septian saya rasa sudah mampu. Jadi dia sudah bisa memanusiakan muridnya gitu sesuai dengan minat bakat, kecerdasan masing-masing gitu ya. Jadi seperti yang misalkan anak ini pintar untuk linguistiknya atau berpidatonya, maka biasanya disuruh presentasi disuruh pidato, debat dan lain sebagainya. Jadi memang ya sudah mampu memanusiakan manusia. Menurut saya pendidikan itu manusiakan manusia. Jadi kita Munib Khotib itu ya bukunya ya. Yang bagus, multiple intelligence. Iya, dari Howard Gardner ya, 8 Howard multiple. Gardner juga ya. Atau di pendidikan guru penggerak itu banyak mengambil Stephen Covey dalam Seven Habits. Itu juga banyak ya. Betul. Kayak macam lingkaran kendali. Nah, itu kan lingkaran kendali itu ada yang lingkaran kendali yang kita bisa mengendalikan, ada di luar lingkar kendali kita gitu. Nah, bagaimana kemudian zamannya pastilah Pak Septian generasi milenial mungkin ya. Kalau kita kolonial Generasi Z ya. generasi Z mungkin ya. Gimana menurut pandangan Bu Anissa? Pak Septian menurut saya dia sudah berusaha untuk mengikuti arus zaman ya Pak ya, seperti misalkan dia sekarang sudah pakai media-media sosial yang ramai dipakai sama anak-anak, misalkan kayak TikTok, IG, Instagram dan lain seperti itu. Jadi menurut saya berusaha untuk mengikuti kemajuan zaman yang saat ini beredarnya seperti apa gitu. Kemudian kalau untuk yang yang seperti adat istiadat dan lain sebagainya gitu ya, kita masih ada pelajaran bahasa Sunda, kemudian adabnya juga anak-anak masih kita masih mengingatkan ketika anak-anak mulai. Intinya PPKN itu mendorong kearifan lokal itu ya Bu ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika itu ya Pak Septian ya. P5 juga ada ya. Tapi menurut saya ada satu yang masih kurang nih Pak Septian mengikuti perkembangan zaman. Belum kuliah S2 sama S3. Padahal masih muda ya. Betul, Pak, harus Pak. Amin. Jadi kumpulin uang dulu Pak Septian, tapi susah nanti bentrok dengan MC-nya. Iya. Kalau kuliahnya Sabtu Ahad kan kalau bisa. Insya Allah. Jadi memang ya seperti itu ya. Guru penggerak itu udah rahasia umum bahwa nantinya akan proyeksikan menjadi kepala sekolah, pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah ya. Betul. Pemimpin yang bisa melindungi ataupun mendukung semua guru-gurunya jadi guru-guru penggerak, murid-muridnya juga semangat untuk berprestasi dan berinovasi. Kan HKN sekarang kan inovasi pokoknya ada inovasinya lah ya, betul. ada ini jargonnya. Iya, ada inovasi memajukan bangsa atau seperti apa gitu. Jadi memang di masa mendatang itu kepala sekolahnya muda ya, kepemimpinan yang bervisi ke depan, visi jauh ke depan, public speakingnya bagus, kemudian komunikasi internal bagus, bahasa Sundanya juga luwes gitu ya Bu ya. Pasti banyak deh kolega-kolega, relasi-relasi yang bisa ini untuk kemajuan sekolah. Terus anak-anaknya juga terinspirasi dengan kepala sekolah yang muda, semangat ya. Dan tentunya guru-gurunya juga menjadi gerbong-gerbong untuk mengajak anak-anak dan seluruh sivitas sekolah, ekosistem sekolah ini untuk maju ya, untuk bisa terbaik. Kira-kira seperti apa Bu? Kira-kira pas nggak Pak Septian jadi pemimpin sekolah? Saya kira dan harapan saya kira Pak Septian sudah mampu memimpin banyak kepala. Jadi yang susah itu kan mengatur kepala-kepala ini, berbeda kepala ini. Saya kira Pak Septian sudah mampu. Dijadikan satu visi, satu misi dan kompak gitu Bu ya. Rambut boleh sama hitam Pak ya, kalau kan kita nonton. Itu yang susah, tapi saya kira mampu. Siap. Baik Bu Anissa, sesinya sudah selesai ya. Alhamdulillah asik banget nih diskusi kita dengan Bu Anissa ya. Cair dan banyak masukan terhadap Pak Septian ya. Dan seluruh sivitas sekolah saya bisa melihat secara sepintas, menggambarkan dan mengamati sudah mendukung
dan semuanya ingin Pak Septian bisa menjadi guru penggerak, Amin. menambah Amin. ya barisan-barisan guru Iya. penggerak di SMA Negeri 1 Parungkuda. Nah, selama ini guru penggerak yang sudah lulus bagus ya Bu ya. Bagus banget. Alhamdulillah. Tidak dirokan lagi kalau urusan PP-nya juga berpenggerak. ada kan di sini Pak siapa tadi? Pak Kusuma. Aku Pak Suma Suma. ada, Bu Reni juga. Alhamdulillah udah kuat tuh ya. Tapi belum menjadi sekolah penggerak ya? Dulu. Belum. Masih mandiri ya. Memang ya, masih mandiri, berubah ke mandiri. 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 Siap. Mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan kita doakan. Iya. Iya. Terima kasih Bu Iya, Anissa. iya, Terima monggo. kasih. Ya, mohon maaf Bu Anissa, mengganggu Bu. ya. Terus nggih.